Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, tepatnya pada juz 10 halaman 174, Imam Al-Qurtubi menjelaskan setidaknya ada 4 tanda orang yang akan meraih kebahagiaan. 4 hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa yang bersangkutan akan meraih kebahagiaan hidup sebagaimana diminta dalam setiap doa, yakni kebahagiaan di dunia dan tentu saja kelak di akhirat. Yang pertama, rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya solih dan solihah. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat beriman, rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua, qanaah. Sahabat beriman, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandu, yang artinya menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan tinggi, harta melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Waruziko kafafa, diberi kecukupan rezeki. Wa qanna'ahullahu bima ata, dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas apa yang diberikan kepadanya. Lantas bagaimana agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ungduru ilaman asfala minkum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tangduru ilaman huwa fawqa minkum. Jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal tersebut, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapat pertolongan Allah? Allah sudah memberikan jawabannya di dalam Al-Qur'an, surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sahabat beriman, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid, dan sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat, halawati ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan dalam neraka. Sahabat beriman, dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, atau menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia, hidup di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.